ke materi selanjutnya di robotika, yaitu mengenai istilah dalam robotika. Jadi ada beberapa hal yang ya setidaknya diketahui tentang robotika, yaitu yang pertama ya ada 4 hal, yaitu yang pertama itu manipulator. Manipulator itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memanipulasi material. Maksudnya memanipulasi itu bisa menggerakkan, memindahkan tanpa kontak langsung dengan operatornya. Jadi ini nanti robotnya sendiri yang akan bekerja. Jadi manusia tidak perlu lagi ikut campur dalam memanipulasi itu gitu. Jadi biasanya ya ini salah satu contohnya itu manipulator itu lengan robot yang untuk memanipulasi apa. Tapi bisa juga misalkan robot pembersih ruangan, jadi dia tujuannya itu untuk memanipulasi kebersihannya gitu. Jadi kebersihan ruangannya akan tetap dijaga oleh robot ini, yaitu manipulatornya gitu. Atau misalkan robotnya itu tujuannya mencari sumber api. Nah, nanti manipulatornya itu adalah misalkan seperti pemadam kebakaran. Jadi kalau ada api, dia akan memadamkan api itu gitu. Jadi memanipulator api itu nantinya gitu. Nah, di manipulator ini ada yang disebut dengan base atau dasarnya, dasar dari si robotnya. Si base ini kalau untuk yang lengan robot terutama itu pasti adalah dasar yang diam supaya dia tumpuannya itu berada di sana gitu. Tapi kalau misalkan untuk robot yang bisa bergerak, tentunya ini base-nya itu bisa bergerak gitu karena terikat misalkan dengan roda atau dengan baling-baling atau apapun gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah link. Link ini merupakan bagian keras atau kaku yang dihubungkan oleh join. Ini ada istilah join lagi gitu. Jadi link itu adalah kan kalau lengan robot itu tentunya ada sambungan-sambungan. Sambungan-sambungan itu disebut dengan join. Jadi kayak join dari tangan, dan link itu adalah ya antara join dengan join itu adalah link gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa bergeraknya. Makanya disebut dengan keras dan kaku itu. Itu yang menghubungkan si robot untuk bergerak seperti apa. Lalu join atau disebut juga dengan axis merupakan bagian yang bergerak dari robot yang menyebabkan pergerakan antar link yang tadi itu. Jadi join itu bisa di set sesedikit mungkin atau sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, ternyata kebutuhannya terlalu cukup bergerak yang sederhana saja, itu nanti kita perlu menggerakkan terlalu banyak gitu. Karena join ini berhubungan dengan nanti motor yang akan mengendalikan si robotnya itu. Jadi, semakin banyak joinnya, semakin kompleks lah nanti kita perlu menggerakkan gitu. Jadi ini contohnya kalau misalkan ini hanya yang ditampilkannya itu hanya 2, tapi sebetulnya di dasarnya juga ada join yang untuk merotasikan. Di depan ini juga ada join yang untuk si lengannya itu nanti bisa untuk mencapit gitu. Seperti itu gitu. Lalu yang terakhir itu adalah end of effector. Jadi end effector ini merupakan perangkat atau alat yang terhubung pada akhir lengan robot. Ini contohnya di sini adalah penjepit, tapi bisa juga misalkan kalau yang tadi robot pemadam, nanti dia akan menyemprotkan air misalkan seperti itu. Atau robot vakum berarti dia akan memvakum, menyedot debunya. Atau misalkan pendingin, maka nanti dia akan misalkan menyalakan kipas gitu, di depannya itu kipas. Seperti itu. Nah, ini semua hal istilah-istilah yang tadi itu nanti kita bisa sederhanakan menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi base itu sebagai dasarnya nanti seperti pelat biasanya. Lalu terhubung dengan join, nanti ada link untuk menghubungkan joinnya yang lain, dan ada end effector di sini. Nah, untuk menyederhanakan lebih lanjut, kita juga bisa hanya menggambarkan ini adalah base-nya, dasarnya persegi. Lalu ya joinnya itu bentuknya lingkaran, lingkaran, dan lingkaran. Lalu link itu hanya garis yang menghubungkan antar lingkaran ini. Kalau misalkan dibutuhkan end of effector, biasanya ada segitiga seperti ini. Tapi tidak dipotong ujungnya. Nanti ya segitiga aja sih. Segitiga yang runcingnya itu ke depannya seperti itu. Lalu ada istilah yang disebut dengan degree of freedom atau derajat kebebasan. Itu berhubungan dengan
nanti jumlah join dan jarak dari si linknya itu seperti apa. Jadi jumlah pergerakan dari perangkat mekanik yang dapat bergerak gitu. Nanti akan ada contohnya untuk memudahkan maksud dari si degree of freedom ini itu seperti apa gitu. Jadi mesin itu kan dapat bekerja dengan pergerakan 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya gitu jadinya. Jadi kenapa degree of freedom ini penting? Ini tujuannya untuk mendefinisikan kemampuan dari pergerakan si robot itu sendiri nantinya. Nah, ini salah satu contoh yang paling sederhana. Misalkan kita punya base yang lingkaran ini, yang ini, lalu ada satu joint saja dan link gitu. Ini tampak atasnya seperti ini, dan ini tampak dari sampingnya gitu. Jadi seperti plat yang dirotasikan. Anggap aja seperti itu gitu. Nah, ini misalkan dia bisa berotasi hanya seperti misalkan lengan saya itu hanya ke hanya satu sudut saja gitu. Seperti itu. Nah, ini nanti degree of freedom-nya itu adalah arah yang hanya di ujungnya saja. Ujung itu hanya bisa mencapai daerah-daerah tertentu. Tapi kalau yang bawahnya karena dibatasi oleh link yang kaku, tidak bisa bergerak, maka ya daerah bawahnya tidak bisa dilingkupi oleh si lengan robot ini gitu. Ini contohnya lain kalau misalkan tampak atas dan dia bisa hanya berotasi saja gitu. Rotasi seperti lengan saya seperti ini, nanti tentunya nanti degree of freedom-nya itu hanya satu buah pergerakan yang mungkin dilakukan gitu nantinya. Kalau seperti ini. Nah, kalau kita sambungkan lagi si lengan robot yang tadi dengan join yang lain dan link yang lain, itu nanti akan meningkatkan degree of freedom-nya. Jadi karena kebebasannya itu semakin banyak, itu nanti ini contohnya jadi ada 2 buah kebebasan. Jadi kayak lengan saya yang asalnya misalkan kalau dikunci itu hanya satu pergerakan saja, tapi kalau misalkan ini boleh bergerak juga di sikunya, itu jadi ada 2 buah degree of freedom. Dan kalau kita tambahkan lagi, itu nanti akan semakin menambahkan degree of freedom. Dan seterusnya sampai n degree of freedom gitu. Lalu ada ya istilah yang disebut dengan workspace atau ruang kerja. Ini adalah kumpulan posisi yang mungkin diraih oleh robot. Jadi kuncinya adalah di sini. End of effector itu bisa mencapai kemana saja kalau kita set konfigurasi si joint dan linknya itu seperti apa gitu. Jadi contohnya misalkan kita punya satu joint saja dengan link, lalu si ujung ini itu hanya bisa mencapai hanya bisa si lengan ini bisa berotasi saja. Nanti karena si ujungnya itu hanya di sini, jadi dia workspace-nya itu hanya berbentuk lingkaran saja. Yang di bawahnya tidak bisa karena terbatas oleh lengan dari si linknya ini. Jadi ini disebut dengan workspace-nya di daerah lingkaran yang ini. Nah, contohnya kalau misalkan saya ubah lagi si lengan robotnya, yang merah ini itu saya kunci supaya diam, lalu yang boleh bergerak itu adalah joint yang kedua dengan link yang keduanya. Nah, ini boleh berotasi di sini. Nah, ini itu nanti rotasinya akan lebih sedikit lagi, sehingga ini adalah workspace yang dimiliki dari konfigurasi robot yang ini. Kalau kita bebaskan semuanya, itu nanti tentunya yang ini bisa bergerak, rotasi, yang join dan link yang pertama, seperti ini. Dan ketika berotasi, ini ada juga rotasi yang selanjutnya, itu sehingga nanti dia bisa bergerak dengan bukan hanya garis saja, tapi menjadi sebuah permukaan gitu. Karena akibat dari ini yang bisa bergerak dengan bebas gitu. Misalkan ini contohnya hanya bergerak dari 0 sampai 90 derajat, maka nanti workspace-nya itu hanya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kita bebaskan semuanya, itu nanti workspace-nya itu bentuknya seperti donat, dan di daerah yang bawah ini yang tidak tercapai oleh ujung dari tangan robotnya, itu hanya sampai sini,
maka ini daerah yang tidak tercapai oleh robotnya gitu. Dan di luar ini juga termasuk daerah yang tidak dapat dijangkau oleh si robotnya. Nah, untuk workspace sendiri ini berhubungan dengan tipe-tipe koordinat yang biasanya digunakan oleh si robotnya itu sendiri. Jadi, kalau misalkan ternyata si lengan robotnya itu hanya boleh bergerak pada sumbu kartesian, ini contohnya, jadi hanya X, Y, Z saja, nanti si workspace-nya itu kalau dalam 3 dimensi itu bentuknya seperti balok, seperti itu. Kalau misalkan jarak pergerakan dari si lengannya itu sama untuk sumbu X, Y, dan Z, nanti dia bisa jadi kubus gitu. Ini salah satu contohnya itu di mesin CNC. Kalau 3D printing untuk misalkan ya plastik kan sekarang cukup tren. 3D printing ini termasuk workspace untuk yang kartesian. Karena kan bentuknya itu hanya X, Y, Z, nanti membentuk objek tertentu untuk mencetaknya gitu. Lalu ini kalau koordinatnya itu silinder, itu nanti ya bentuknya yang bisa dicapai itu seperti silinder juga sama. Lalu ini untuk yang bola, bola ini nanti bentuknya juga bola. Lalu ada articulated, ini ya banyak sekali join tapi hanya di arah yang sama gitu. Jadi ini semuanya arahnya sama tapi rotasinya yang boleh bergerak akibat cukup banyak dari si jointnya. Jadi ini hanya geraknya atas bawah saja semua, tidak ada yang kanan kirinya gitu. Yang kanan kirinya hanya yang di bawahnya saja ini. Ini juga bentuknya ya bisa spherical, tapi ada beberapa daerah yang tidak bisa tercapai nantinya, seperti itu. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian.